lolos ke semifinal di mana sudah menunggu Thailand dan Singapura dari grup A. Ya, Bung Maruf, kita melihat bahwa ini tampaknya Heri Herianto akan kembali mengisi posisinya di formasi 4-1-4-1 sebagai seorang gelandang bertahan. Iya, perannya sangat sentral dan dia bisa bertransformasi dengan sangat baik ya. Dia pernah menjadi center back awalnya, kemudian dia menjadi gelandang bertahan dan pernah juga ditempatkan fullback. Ini yang membuat kenapa SDI selalu menempatkan dia sebagai starter. Ya, inilah Badrul Bahtiar dan pemirsa CTI, kita akan dengarkan lagu kebangsaan dari Malaysia dan Indonesia. Of Malaysia. Ya, pemirsa, baru saja kita dengarkan lagu kebangsaan Malaysia dan kemudian dilanjutkan dengan lagu kebangsaan Indonesia, dan kita lihat bagaimana supporter Indonesia juga hadir di National Stadium Kalang, Singapura untuk bisa memberikan dukungan. Inilah susunan pemain dari Tang Cehu bersama dengan tim nasional Harimau Malaya. Iya, Hairul Fahmi, Diungkus, kemudian Sami Safari, tapi memang pemain yang harus diwaspadai adalah tentu Safawi Rashid, kemudian satu lagi pemain nomor punggung 8, Badrul Bahtiar, pemain yang punya syarat pengalaman dengan caps yang cukup banyak. Dan sekarang dia menjadi penyeimbang di lini tengah. Menjadi salah satu pemain yang menurut saya juga harus diwaspadai. Di luar misalnya Arif Aiman yang punya kecepatan di sisi kiri. Ya, Trisula yang akan digunakan oleh Tang Cehu seperti Safawi Rashid, Arif Aiman dan juga Faisal Halim yang baru sembuh ya dari COVID-19. Dan juga kita lihat bagaimana Syafiq yang menjadi pemain cukup berbahaya di tengah dengan Pogi dan juga Badro. Sedangkan dua center back diisi oleh Junior dan juga Kuls, dua pemain keturunan ya. Ya, dan Kuls memang pemain yang digadang-gadang bisa diharapkan menjadi penyelamat, sama ketika Indonesia berharap kepada seorang Elkan Bagots. Ya, nama-nama Lukman Samsudin, Ahyar Rashid, kemudian Muhairi Ajmal juga ada di bangku cadangan, termasuk pemain yang kita sebutkan tadi, Guilherme de Paula, yang memang menuai kritikan dari pendukung Malaysia
di saat pemilihan tim. Baik, kita akan melihat tentunya ini menjadi sangat menarik, dua kapten kesebelasan, Badrul Bahtiar dan juga Asnawi Mangku Alam. Dua generasi yang berbeda. Iya, dan Asnawi memang dia menjadi kapten karena Evan Dimas sebagai kapten pertama tidak diturunkan dalam pertandingan kali ini. Yang menarik adalah ketika di pertandingan menghadapi Vietnam, Evan masuk tapi tetap ban kapten ada di kubu dari Asnawi. Iya, pemain yang memang saya katakan sangat spesial ya. Posisinya bisa bermain di 2 atau 3 posisi yang berbeda. Dan kita lihat ini bagaimana Sintayong kembali mengejutkan para pecinta sepak bola tim nasional. Iya, mengejutkan karena beberapa nama tidak diturunkan. Elkan tidak diturunkan, kemudian Evan Dimas juga tidak diturunkan. Tapi kalau kita menyebut nama Fahrudin, Witan Sulaiman, Arhan, kemudian Dewangga, atau kemudian Ramai Rumakik, ini adalah nama yang sudah menjadi langganan. Jadi boleh ada 1-2 perubahan, tapi kerangkanya tetap sama. Dan itu yang menjadi tim ini cukup seimbang dan tim ini cukup solid. Bagaimana Witan Sulaiman tetap menjadi tulang punggung di posisi kanan atau bahkan mungkin agak ke tengah sepertinya. Ya, 4-4-2 yang bisa berubah menjadi 4-1-4-1, di mana Rahmat Irianto dengan Ricky Kamboja di posisi gelandang bertahan, sedangkan Alfian Dewangga kembali dipercaya mendampingi Fahrudin. Iya, saya agak cenderung mengatakan mungkin adalah 4-1-4-1 karena Rahmat Irianto akan sedikit turun ke belakang, sementara posisi 4 ditempati oleh Irfan Jaya, kemudian juga tadi ada beberapa nama juga termasuk Witan Sulaiman. Ya, masih ada nama Elkan Bagot di bangku cadangan, ada Rizky Ridho, Evan Dimas, dan termasuk tentunya kita lihat bagaimana para pemain lain yang bisa dimasukkan seperti Yabes Roni, kemudian ada Dedi Setiawan, dan juga tentunya kita akan melihat apa yang akan dicoba oleh sang pelatih kita kali ini. Ya. Intinya adalah kita berharap menang. Loh, kita berharap dan kita harus optimis tentu saja karena adalah terkait dengan Indonesia, terkait dengan reputasi, adalah laga klasik, do or die, dan kita punya sejarah yang cukup panjang bersama dengan timnas Malaysia. Karena mengalahkan Malaysia akan menjadi bukan hanya membuat kita lolos, tapi juga membuat kita lebih punya konfidensi karena mengalahkan rival utama kita di kawasan Asia Tenggara. Salah satu rival utama. Ya, partai klasik, partai hidup mati, dan tentunya langkah untuk menuju ke semifinal. Baik, pemirsa RCTI, saya akan mengajak Anda menyaksikan Kick Off pertama bersama dengan Bung Hadi, Ahai, Alhamdulillah Gunawan, dan juga tentunya Bung Ma'ruf El-Rumi. Silakan, Bung Ahai. Ya, terima kasih Bung Tio. Selamat malam. Salam olahraga pemirsa RCTI dimanapun Anda berada di seluruh Nusantara. Inilah partai yang sangat ditunggu-tunggu. Partai Derby Nusantara. Indonesia melawan Malaysia. Partai yang sudah 97 kali dengan pertandingan ini, di mana Indonesia mampu lebih unggul 39 kali berbanding 36 kali dengan Malaysia. Dan juga pertandingan terakhir di grup B akan sangat menentukan. Dan saya tidak sendiri, saya temani oleh seorang komentator yang tidak asing lagi, yaitu Bung Ma'ruf El-Rumi. Bagaimana Anda melihat Bung Ma'ruf dengan perubahan yang terjadi, yaitu Ramai Rumakik langsung bermain di babak pertama ini, sedangkan Malaysia juga kita lihat ada 3 pemain yang mengalami atau 4-5 perubahan yang diturunkan oleh pelatih Tan Jae Hong sini, Bung Ya, kalau kita bicara di kubu Indonesia, Ramai juga sebenarnya sempat bermain ketika di laga pertama Indonesia menghadapi Kamboja dan langsung mencetak gol. Ramai juga sempat bermain sebagai starter ketika di prakualifikasi Piala Dunia 2022. Jadi ini adalah komposisi yang sebenarnya bukan yang baru untuk seorang Sintayong dan juga untuk seorang Ramai karena dia pernah dipercaya bahkan di laga yang cukup penting. Ya, seperti yang sudah kita ketahui, Indonesia tinggal membutuhkan hasil imbang saja melawan Malaysia karena saat ini menduduki peringkat pertama, sedangkan Malaysia tentu saja harus mampu mengalahkan Indonesia jika ingin lolos dari grup B untuk maju ke semifinal. Karena memang berada di peringkat ketiga dengan nilai 6, sedangkan di bawah Indonesia adalah Vietnam yang kemarin kita tahan dengan draw 0-0. Inilah partai yang sangat menentukan. Di partai lainnya adalah Kamboja melawan Vietnam. Dan mereka menurunkan pemain yang baru saja berlabuh atau berangkat dari Denmark Eropa di klub Midtjylland, yaitu Dion Kroos, Bung Ma'ruf. Sangat berbahaya. Arhan. Ahai. Hampir saja sebuah serbuan yang sangat-sangat luar biasa dilakukan oleh Arhan Pratama, pemain asal PSIS Semarang yang melaju sangat cepat tadi, Bung Ma'ruf. Iya, ini adalah kelebihan Arhan, ini adalah kekuatan Arhan. Bagaimana dia punya penetrasi, dia punya daya jelajah dan sangat berani. Kita lihat keputusan yang sangat cepat, keputusan yang sangat tepat melakukan tembakan meskipun belum mengarah ke dalam gawang. Luar biasa, sebuah soloran dilakukan Arhan dan tipis saja tadi di samping kiri penjaga gawang Fahmi Chehmat. Untung saja tadi masih melebar dan belum menciptakan gol buat Indonesia. Bagaimana supporter Indonesia dimanapun dan kapanpun Indonesia bermain, supporter Indonesia selalu tampil dan selalu ada untuk mendukung perjuangan anak-anak Garuda. Inilah Fahmi Chehmat yang tentu saja menjadi salah satu aktor saat mengalahkan Indonesia di final Piala AFF 2010. Meskipun di partai-partai awal saat itu Fahmi Chehmat masih dibilang penjaga gawang muda, tidak bermain.
Tapi di pertandingan selanjutnya Fahmi Cemat bermain di bawah pelatih Raja Gobal saat itu dan akhirnya menjadi juara mengalahkan Indonesia. Dan Malaysia adalah runner up di Piala AFF 2018 saat dikalahkan oleh Vietnam. Di partai Bukit Jalil Indonesia bermain imbang, maksudnya Malaysia bermain imbang 2-2, sedangkan di Midin kalah 1-0. Ezra Walian tadi yang nampaknya cukup bermain lebih agresif dan lebih mobile di beberapa pertandingan terakhir, Bung Maruf. Iya, karena dia sekarang bukan hanya statis sebagai pemain sebagai target main di tengah, tapi dia juga lebih banyak membuka ruang. Dia bergerak ke kiri kemudian mengambil bola juga. Kita lihat sebuah kombinasi yang sangat baik dengan Irfan, tapi sayang tadi crossingnya berhasil diblok sehingga bola hanya menghasilkan tendangan sudut. Ya, tendangan sudut yang pertama buat Indonesia. Tentu saja ini adalah peluang yang sangat-sangat baik buat Indonesia untuk menciptakan gol. Latih Sintayong yang selalu mengubah susunan atau formasi di tiap pertandingan sehingga sebelum pertandingan pelatih Malaysia agak sulit untuk menerka formasi apa yang akan dilakukan oleh Indonesia. Arhan lakukan sudah, berbahaya. Cukup baik nampaknya penjaga gawang Fahmi Cemat untuk memetik bola di udara dan akhirnya keluar, Bung Maruf. Betul. Ini menjadi indikasi ya kalau kita lihat di starting betapa awal. gugupnya mereka ya. Iya, ini menjadi indikasi bagaimana mereka tidak nyaman. Malaysia tidak nyaman. Malaysia melakukan beberapa kesalahan. Awal yang baik dan saya pikir cukup cerdik ketika Sintayong meminta para pemain Indonesia untuk mereka langsung menggebrak, mereka langsung menekan. Padahal tidak ada apa-apa. Nampaknya cukup nervous juga para pemain Malaysia kan memang harus dituntut menang. Sedangkan Indonesia hanya membutuhkan seri saja. Tendangan penjuru kembali Indonesia. Kali ini Irfan Jaya memberikan aba-aba. Apakah di tiang 1 atau ke tiang 2. Bola ditempatkan, lakukan sudah. Berbahaya datangnya di sudut kembali. Sangat baik tadi Dewangga, namun bola terlalu tinggi. Nampaknya Indonesia tidak bertahan seperti yang diperkirakan pelatih Malaysia. Indonesia tampil lebih dulu menekan, Bung Maruf. Iya, karena dari awal saya mengatakan bahwa ketika sebuah tim itu bertahan resikonya terlalu besar. Indonesia butuh poin, bukan kemudian butuh tidak kebobolan, tapi bagaimana Indonesia butuh poin. Kalau kemudian tampil bertahan dan membiarkan Malaysia seleluasa ketika Vietnam menekan Indonesia, sangat beresiko. Sebuah tim yang bertahan membutuhkan energi, membutuhkan fokus, membutuhkan konsentrasi. Sedikit melakukan kesalahan maka dia bisa berakibat fatal. Karena itu saya pikir pendekatan yang dilakukan oleh Sintayong cukup tepat ketika dia tidak bertahan dan meminta pemainnya juga agresif seperti ketika menghadapi Laos dan Kamboja. Oh, sangat berbahaya tadi. Hanafi di kotak penalti dihadang dengan sangat baik oleh Asnawi, namun menimbulkan tendangan penjuru buat Malaysia yang pertama. Sebuah kombinasi yang sangat berbahaya dari Malaysia, Bung Maruf. Ya, ini adalah gerakan yang memang menjadi salah satu ciri khas dari seorang Muhammad Hanafi, pemain yang cukup kecil, lincah, dan kita lihat bagaimana dia 2 kali menekuk Asnawi, tapi kemudian Asnawi berhasil melakukan recovery dan kemudian berhasil memblok sebuah usaha yang dilakukan oleh Hanafi. Ya, top skor sementara Safawi Rashid akan mengambilkan tendangan penjuru. 4 gol sudah diciptakan, lakukan sudah, berbahaya tinggi datangnya. Oh, di kotak penalti para pemain Malaysia kembali digagalkan, kita lihat oleh Fahrudin. Kita lihat ada yang terjatuh. Pemain Malaysia ada Badrul Bakhtiar, orang kapten ke-11 yang tentu saja menjadi salah satu aktor saat merebut medali emas SEA Games 2011 dan sangat senior, Bung Maruf. Betul, 32 tahun usianya dan kemudian sudah bermain 63 kali dengan 6 gol yang dilesakan. Dia adalah pemain yang bisa menjadi pengatur ritme serangan, kapan timnya harus menekan, kapan timnya harus bermain lebih pelan. Dia adalah aktornya, dia adalah otaknya, dia adalah dirijennya di tengah. Berbahaya tadi kita lihat Faisal Halim yang kembali bermain setelah menderita COVID-19 dan kini sudah mampu bermain kembali. Tadi Faisal Halim, kini adalah Safawi Rashid. Tendangan penjuru yang kedua, tentu saja Indonesia harus hati-hati untuk mengantisipasi, lakukan sudah. Sangat baik kita lihat tadi Arhan untuk mengantisipasi. Oh, berusaha mengejar bola, kita lihat dikejar oleh Ramairul Makik. Berduel kita lihat dengan Rizal Ghazali dan keluar lapangan pertandingan. Namun tekanan-tekanan dilakukan para pemain muda kita pun membuat mereka sedikit gugup, Bung Maruf. Oh, serangan balik lagi. Ezra Walian, namun bola lebih dekat dengan Fahmi Cemat tadi. Ya, Indonesia memanfaatkan momentum, Indonesia memanfaatkan psikologis Malaysia bahwa mereka butuh gol, Malaysia butuh kemenangan, sehingga Indonesia mencoba mengambil pressure itu, menekan sejak awal, memanfaatkan psikologis dari para pemain Malaysia. Bukan sebuah pelanggaran. Faisal Halim
Berusaha dipres tadi oleh Rahmat Irianto. Oh, serangan balik lagi Indonesia. Sangat baik. Junior Elstad, Ezra. Bola di Junior. Sahmi tadi. Oh, serangan balik yang sangat cepat. Sliding yang sangat luar biasa dari Dewangga menggagalkan tekanan yang coba dilakukan oleh Hanapi tadi. Ya, counter attack yang cukup berbahaya, cukup riskan dari para pemain Indonesia, terutama bagian Asnawi tertinggal. Tapi Dewangga menjadi penyelamat dengan sliding yang sangat halus tadi yang ditunjukkan oleh seorang Dewangga. Tapi Indonesia juga harus hati-hati, Bung Maruf, karena serangan-serangan balik yang dilakukan para pemain Malaysia juga cukup baik dan cepat juga, sehingga cukup sulit juga untuk diantisipasi para pemain Indonesia. Iya, ini yang kita juga harus berhati-hati, terutama dua fullback kita yang terbilang agresif, cukup terbuka dan sering melakukan overlapping. Kembali Malaysia, Hanapi, Kogeleswaran. Hasil digagalkan oleh Indonesia. Witan Sulaiman. Sliding yang sangat cepat dari Kogeleswaran. Nampaknya Kamboja, maksudnya Vietnam telah unggul sementara 1-0 atas Kamboja. Tentu Indonesia harus mampu memenangkan duel ini, Bung Maruf. Betul, dan kita berharap bahwa mampu memenangkan duel ini sehingga nanti di pertandingan atau di fase semifinal kita akan bertemu dengan Singapura yang menjadi runner-up. Ezra ke tengah, maksudnya kepada Irfan. Badrul Bakhtiar langsung umpan, sangat berbahaya. Syafiq Ahmad, Faisal Halim digagalkan, kita lihat sangat baik oleh Arhan Pratama. Pendek saja umpan kepada Ramai Romakik, kembali kepada Arhan. Sangat baik langsung ke depan. Dion Kuls mampu menghalau bola tadi. Ahmad Irianto. Oh, nampaknya pelanggaran yang pertama yang dihitung dilakukan oleh Kambuaya terhadap Kogeleswaran, Bung Maruf. Ya, dan memang kalau kita lihat memang Kambuaya melakukan pelanggaran dan jelas bola itu tadi harap wasit menganggap bahwa sebenarnya awalnya adalah advantage sehingga membiarkan bola berjalan, tapi kemudian ketika bola berhasil diambil tadi oleh Rahmat Irianto sehingga kemudian bola dengan pelanggaran oleh Kambuaya. Cukup tinggi. Menurut saya Justru ya 50-50 kalau iya, menurut saya. dan memang apalagi kalau kita lihat posisi tadi dia yang malah menangkap bola. Malaysia tadi Iya, Kambuaya menangkap bola terlebih dahulu sebenarnya. Betul. Dia yang mendapatkan bola terlebih dahulu. Karena dan wasit lebih dekat dan saya pikir harusnya posisi lebih diuntungkan dari posisi Kambuaya. Nampaknya wasit yang memimpin pertandingan ini Amar Ibrahim Hasan Manfud asal Bahrain menganggap Kambuaya yang melakukan pelanggaran. Cheng Ho tentu saja di bawah tekanan para fans Malaysia harus mampu untuk bisa mengalahkan Indonesia di pertandingan ini. Tapi tentu saja anak-anak Garuda tentu akan bisa mempertahankan hasil pertandingan yang sangat-sangat luar biasa derby Nusantara ini, edisi ke-97. Dion Kuls yang terbang langsung dari Eropa untuk bergabung dengan tim Harimau Malaya. Nampak kita lihat ada 6, ada Junior Elstad di situ. Safawi Rashid kembali akan melakukan tendangan penjuru yang ketiga. Ada sekitar 6 pemain. Kita lihat ada Junior Elstad. Safawi Rashid tinggi datangnya, berbahaya. Entah di kepala Fahrudin tadi, sangat baik. Witan kepada Irfan Jaya, kembali bangun Irfan Jaya. Nampaknya dibuang tadi oleh Rizal Ghazali dari Malaysia. Cepat langsung kepada Witan Sulaiman. Bukan sebuah pelanggaran, dibiarkan saja oleh wasit. Cepat Malaysia melakukan tekanan pada Safawi Rashid. Sliding yang sangat baik dari Fahrudin menggagalkan bola yang mendekati Syafiq Ahmad tadi. Masih sedikit imbang, Bung Maruf. Ini adalah salah satu pertandingan, menurut saya pertandingan terbaik sejauh ini di fase grup. Bagaimana kedua tim bermain dengan sama, intensitas sama, kemudian penetrasi sama, peluang sama, counter attack yang hampir-hampir mirip, menegangkan. Lemparan ke dalam Malaysia tadi berbahaya langsung di kotak penalti. Irfan Jaya, buangan yang tidak sempurna. Kogeleswaran. Oh! Buangan yang tidak sempurna dilakukan tadi oleh Irfan Jaya. Jatuh di kaki Kogeleswaran Raj. Langsung menghujam gawang Nadeo. Karena memang agak sulit tadi di pojok kiri bawah gawang dari Nadeo.
Kita lihat bagaimana Bung Maruf. Agak telat dan juga buangannya tidak sempurna tadi Bung Maruf. Ya, saya pikir lebih karena faktor bagaimana buangan dari Irfan Jaya terlalu beresiko, Bung, membuang bola dalam posisi yang seperti itu. Kemudian kita saksikan bagaimana memang para pemain dari Malaysia, mereka sudah menunggu mereka di dekat kotak penalti dan kemudian melakukan tembakan yang dilakukan oleh Kogi. Ya, Indonesia sementara tertinggal 0-1 lewat gol Kogeleswaran Raj. Gol yang sangat baik tadi. Tentu saja membuat Malaysia sedikit di atas angin. Mau tidak mau Indonesia harus keluar menyerang. Karena hanya kemenangan atau imbanglah yang membuat Indonesia bisa lolos ke babak semifinal. Rahmat Irianto, masih cukup sabar pemain Indonesia. Witan Sulaiman, ada Irfan Jaya. Masih Irfan Jaya. Ezra, oh tidak ada satupun pemain Indonesia tadi. Rizal Ghazali membuang bola, inilah Ezra Walian yang mendapatkan peluang sangat bagus tadi Bung Maruf. Iya, kita saksikan bagaimana kombinasi kemudian dorongan bola yang diberikan oleh Irfan Jaya. Saya sempat berpikir bagaimana dia harus membelokkan, tapi justru menahan terlebih dahulu dan berharap memberikan umpan. Tapi tidak ada ramai di situ. Arhan Pratama, lemparan sangat jauh di kotak penalti, langsung sangat berbahaya. Penjaga gawang Fahmi Cekmat tadi cukup cermat untuk memetik bola di udara. Tendang jauh Malaysia kepada Hanapi. Berduel kita lihat dengan Irfan Jaya. Masih Hanapi. Angkat ke gawang, sangat berbahaya. Tinju saja oleh Nadio, sangat baik. Ada Safawi Rashid. Masih Safawi. Berhadapan kita Arhan. Safawi di kotak penalti. Ada Rahmat Irianto membuang bola tadi. Nampaknya tekanan-tekanan cukup baik juga dilancarkan oleh Malaysia dan cukup tajam juga Bung Maruf. Ya, cukup berbahaya dan cukup menekan dan membuat penjaga gawang kita Nadio harus bekerja ekstra keras. Junior Elstart. Safari ke kiri. Ada Hanapi. Berusaha melakukan ball position para pemain Malaysia. Didekati ada Irfan Jaya, namun bola keluar. Kini Malaysia dalam klasemen sementara sudah diperlihatkan di grafis tadi. Menempati posisi kedua di bawah Vietnam. Syahmi Safari, pemain berusia 23 tahun, lempar ke dalam tadi pada Hanafi. Bukan sebuah pelanggaran. Asnawi kini Indonesia berusaha melakukan umpan ke tengah kepada Witan Sulaiman. Telat tadi Witan. Oh, Ramai Rumakik melakukan tackle yang agak keras tadi terhadap Rizal Ghazali, sebuah tackling yang sangat-sangat keras Bung Maruf. Iya, dan saya pikir harusnya Ramai tidak perlu melakukan itu terburu-buru. Jadi ini saya pikir layak untuk mendapatkan kartu kuning. Kita lihat dalam posisi ini sudah sangat terlambat, Bung. Sangat terlambat, sangat berbahaya sebenarnya. Sangat terlambat dan sangat-sangat keras Bung Maruf. Betul. Beruntung wasit masih memberikan kartu kuning saya pikir. Yang Malaysia merupakan juara AFF tahun 2010, sedangkan Indonesia adalah runner up 5 kali Piala AFF. Indonesia terakhir kali menjadi juara, maksudnya menjadi runner up di tahun 2016 saat dikalahkan di final leg kedua oleh Thailand dengan skor 2-0 di Stadion Raja Mangala. Sedangkan 2018 Indonesia gagal. Di 2012 saat itu Indonesia juga mengharapkan untuk hasil imbang melawan Malaysia untuk lolos ke semifinal. Namun akhirnya kalah dengan Malaysia dengan skor 2-0. Mudah-mudahan hal ini tidak terjadi lagi, di mana kita juga membutuhkan hasil imbang saja Bung Maruf. Iya, itu yang menurut saya harus menjadi catatan bahwa kita pernah mengalami trauma di 2012 ketika orang mengatakan bahwa tinggal butuh hasil imbang menghadapi Malaysia. Tapi ternyata justru Malaysia yang melenggang setelah mereka menang dengan skor 2-0. Syafiq Ahmad, umpan tumit tadi. Fahrudin gagal tadi. Kita lihat Faisal Halim, umpan jauh ke kanan. Empati kita lihat ada Asnawi. Oh, sangat baik Irfan Jaya, sangat cepat. Masih Irfan Jaya. Berdua kita lihat dengan robotan yang dilakukan oleh Badrol tadi, menggagalkan tekanan-tekanan yang dilakukan para pemain Indonesia. Badrol, pemain asal Sabah yang sudah memiliki caps 58 kali dengan mencetak 6 gol buat Malaysia.
Ya, dan kita lihat bagaimana tadi Badrul mau menjadi penyeimbang. Dia berhasil memutus alur serangan yang coba dilakukan oleh seorang Irfan Jaya tadi, yang melakukan solo run tapi tidak ada support dari rekan-rekannya. Asnawi kepada Fahrudin, kini Dewangga. Ramai rumah kick, pendek saja pada Dewangga. Ada Arhan Pratama, langsung umpan kepada Kambuaya, sangat baik. Masih Kambuaya cepat. Kambuaya dibuang oleh Dion Kos tadi. Benar-benar bermain mati-matian para pemain Malaysia untuk bisa menghadapi anak-anak muda Indonesia. Lempar ke dalam Indonesia, Arhan Pratama. Jauh, langsung kita lihat. Sangat baik tadi. Shooting langsung Irfan Jaya. Oh, bukan sebuah pelanggaran tadi nampaknya. Oh, dibiarkan juga oleh wasit nampaknya. Bukan sebuah pelanggaran. Padahal sangat keras tadi dilakukan oleh para pemain Malaysia terhadap pemain-pemain Indonesia. Sangat keras, tapi dibiarkan saja oleh wasit asal Bahrain. Ya, kita lihat dalam tayangan ulang, cukup tinggi tadi mengangkat bola, mengangkat kaki. Nampaknya wasit Amar Ibrahim Hassan Manfud dari Bahrain. Oh, ini usul pelanggaran. Ini pelanggaran, betul. Ini pelanggaran. Dan kita lihat. Nampaknya Faisal Halim juga dibiarkan saja tadi oleh wasit asal Bahrain, Amar Ibrahim Hassan Mahfud. Saya pikir lebih berat pelanggaran yang pertama, Bung, ketika Badrul tadi mengganjal Ramai Rumaki karena dalam posisi Rumaki mendapatkan bola. Tadi bagaimana kemudian pemain Indonesia mendapatkan bola, dan saya pikir itu lebih pada pelanggaran. Atau Kambuaya tepatnya, Rumaki. Kita lihat di sini. Dapat bola. Ini soal pelanggaran jelas sama Faisal Halim tadi menahan. Betul. Nampaknya masih mampu melanjutkan kembali Ramai Rumakik. Pemain muda asal Persipura Jayapura. Ahmad Ibrahim menekan bola pada pemain Indonesia, Arhan Pratama. Dibiarkan saja, kita lihat oleh Rizal Zazali kepada Fahmi Cekmat. Fahmi Cekmat, pemain kelahiran Kota Baru, Kelantan, 7 Januari 89. Yang kini bermain buat Malaka. Dan juga penjaga gawang utama saat menjadi runner up di Piala AFF 2018, Fahmi Cekmat. Kembali tekanan coba dilakukan para pemain Malaysia. Faisal Halim tadi dibuang saja oleh Dewangga. Serbuan sangat cepat, kita lihat ada Witan Sulaiman berduel dengan Junior Elsat, dibuang saja oleh Safari. Jatuh di kaki Faisal Halim. Maksudnya Kogela Suwaran Raj. Ada Kogela Suwaran Raj, pemain yang tentu saja menggantikan posisi Lukman Hakim. Hanafi berduel dengan Asnawi. Duel yang sangat seru terjadi, sangat ketat. Asnawi dan juga Hanafi, Bung Maruf. Iya, dan kita lihat bahwa posisi Asnawi yang sering di pressure memang oleh Hanafi, dan beberapa kesempatan memang Asnawi agak sedikit terlambat ketika adu sprint dengan Hanafi. Tapi tadi juga kita lihat coverage yang dilakukan oleh Dewangga atau kemudian Fahrudin terbilang cukup bagus. Tapi Hanafi memang kalau kita lihat bagaimana Asnawi memang beberapa kali posisinya. Ketika berada di Vietnam juga ada eksploitasi. Saat berada di Malaysia sekarang juga beberapa kali tekanan justru dilakukan dari sisi seorang posisi fullback kanan. Oh, sangat baik kita lihat Irfan Jaya, sangat cepat Irfan Jaya. Langsung umpan
Ramai Rumakik, terlambat Ramai. Dion Kuls membuang bola kepada Hanafi. Irianto, Witan Sulaiman, masih Witan, syuting tadi terlalu lemah Witan. Mudah saja buat Fahmi Chahmat untuk mengamankan syuting lembut tadi yang dilakukan oleh Witan Sulaiman dari luar kotak penalti, Bung Maruf. Iya, dua kesempatan, dua momen. Pertama adalah dimiliki oleh Rumakik, yang kedua adalah dimiliki oleh Witan Sulaiman. Tapi posisi yang lebih ideal sebenarnya dimiliki oleh seorang Ramai Rumakik. Tapi sayang, dia agak sedikit terlambat mengambil keputusan dan kontrol bolanya justru tidak ideal. Rizal Ghazali, pemain berpose 170 cm asal klub Sabah. Kogeles Warans sangat baik untuk menahan bola tadi. Oh, umpan yang sangat baik pada Faisal Halim, sangat berbahaya. Safawi Rashid, bukan sebuah pelanggaran tadi. Meskipun mendapatkan penalti dari wasit Amar Ibrahim dari Bahrain, inilah Safawi Rashid top skor sementara dengan 4 gol. Ya, memang ada dorongan. dua, tapi bukan sebuah penalti, Bung Maruf. Rahmat Irianto, Asnawi, Irfan Jaya. Baik sekali pada Asnawi. Oh, sangat baik. Arhan. Oh, terlambat tadi Asnawi yang sudah berada di kotak penalti. Nampaknya para pemain Malaysia pun cukup disiplin untuk bisa mengisi setiap ruang kosong yang ada di area pertahanan sendiri. Iya, bagaimana lini tengah mereka juga sangat rajin ketika membantu bertahan dan fokus mereka cukup bagus. Bahkan ketika seorang Arhan sudah berada dalam posisi depan pun, mereka masih bisa menutup ruang yang sebenarnya harusnya bisa dieksploitasi. Kembali Arhan Pratama yang akan melakukan lemparan ke dalam. Memiliki lemparan sangat jauh Arhan Pratama. Lakukan sudah di kotak penalti, sangat berbahaya. Ada Irfan Jaya berhadapan dengan Safawi Rashid. Irfan Jaya, Ezra dibuang kembali. Kini ada Arhan, sangat baik Arhan, masih Arhan. Arhan Pratama, syuting Arhan. Terlalu kuat tadi, terlalu tinggi syuting dari Arhan, tapi cukup baik apa yang dilakukan oleh Arhan Pratama, Bung Maruf. Iya, kita harus memberikan apresiasi kepada keputusan yang dilakukan oleh Arhan. Bagaimana penempatan posisi dia juga, kemudian membawa bola ke dalam. Tapi sayang memang tembakannya terlalu deras tadi dan terlalu tinggi. Tapi sebelum dia memiliki opsi yang sangat banyak untuk bisa memberikan umpan lain kepada para pemain Indonesia lainnya, Bung Maruf. Betul, sebenarnya dia masih memiliki beberapa kesempatan. Saya setuju ini diving, Bung Maruf, karena memang terlihat sekali Safawi Rashid ingin menjatuhkan saat berduel dengan Dewangga. Cheng Ho. Fahrudin. Belakang Fahrudin kepada Nadeo. Kembali kepada Fahrudin. Oh, sangat berbahaya Fahrudin. Syafiq Ahmad tadi kepada Hanafi. Kembali kepada Syafiq yang menciptakan satu gol ke gawang Indonesia di GBK saat itu di kualifikasi Piala Dunia. Saat Indonesia kalah 3-2 dari Malaysia. Sedangkan 2 gol lainnya diciptakan oleh Sumareh yang tidak bermain di AFF kali ini. Sumareh adalah pemain naturalisasi asal Malaysia. Inilah Kogeles Waran Raj yang tadi berhasil mencetak gol. Asnawi yang belum terlihat untuk maju ke depan, Bung Maruf. Iya, karena posisinya dieksploitasi, karena dia tidak boleh terlalu maju ke depan karena di situ ada seorang Hanafi yang berkali-kali melakukan tekanan dan membuat dia harus bekerja lebih keras untuk menjaga daerahnya. Junior Elstar tadi membuang bola. Dewangga mengawal dengan ketat tadi Hanafi. Asnawi. Kontrol yang tidak baik tadi dari Witan Sulaiman. Intercept yang sangat cepat dilakukan oleh Rahmat Irianto. Nampaknya para pemain Malaysia memiliki kolektivitas yang cukup baik juga, Bung Maruf. Karena memang tim ini sudah cukup lama terbentuk. Betul, tim ini sudah cukup lama. Kemudian kalau kita lihat dari sisi bagaimana jumlah caps mereka bermain, para pemain Malaysia juga terbilang lebih banyak. Meskipun ini ada beberapa pemain muda, tapi dibandingkan dengan Indonesia benar-benar bisa dikatakan sebagai tim baru bentukan dari seorang Sintayong. Dan usia rata-rata mereka pun 3 tahun lebih tua dibanding Indonesia, di mana Indonesia adalah
23 tahun lebih 8 bulan, sedangkan Malaysia ada 26 tahun 8 bulan. Dan kita masuk dalam kategori tim dengan usia termuda kedua setelah Timur Leste. Buaya tadi dilanggar. Rahmat Irianto jauh. Umpan yang tidak cermat masuk kepada Romai Rumakik. Tadi Rahmat Irianto masih menggagalkan skema serangan yang coba dilakukan para pemain Indonesia dari bawah. Kapten kesebelasan Asnawi yang selalu dipercaya oleh pelatih Sintayong. Nampaknya anak-anak Garuda masih cukup sulit untuk bisa mencabik-cabik anak-anak Harimau Malaya. Fahmi Cekmat menjaga gawang senior. Sangat baik tadi Ezra. Ramai Rumakik. Masih ramai. Sangat baik Ramai Rumakik. Bukan sebuah pelanggaran nampaknya. Ini Malaysia, Raizal Ghazali patahkan ketat oleh Arhan. Pelanggaran jelas dilakukan oleh Kogelas Suaran Raj terhadap Arhan Pratama. Para pemain Malaysia pun meskipun lebih senior, tapi mereka juga tampil ekstra keras menghadapi Indonesia ini, Bu Maruf. Ya, mereka bahkan bukan hanya kerja keras, tapi juga mereka melakukan apa yang perlu dilakukan, meskipun itu harus menjatuhkan dan melakukan pelanggaran. Asnawi ke depan langsung, umpan yang tidak cermat Asnawi pada Badrol tadi. Umpan panjang yang sudah sangat baik dilakukan terhadap Faisal Halim, namun gagal karena memang terlalu jauh dari Faisal. Dan tempo permainan sangat-sangat tinggi, Bu Maruf. Betul, tempo permainan sangat tinggi. Kedua tim juga memang menunjukkan intensitasnya. Malaysia masih terus menekan, Malaysia masih terus menyerang. Sementara satu sisi, Indonesia yang sekarang tertinggal juga mulai lebih agresif lagi. Dan beberapa kali mereka berhasil menciptakan peluang. Napi ke tengah kepada Kogelas Suaran Raj. Sangat baik Rahmat Irianto memotong bola. Ada Witan Sulaiman. Masih Witan sendirian. Masih Witan berputar-putar terlalu lama Witan. Kini Malaysia mencoba melakukan tekanan tadi Kogelas terhadap Safawi Rashid, namun bola lebih dekat dengan Dewangga. Kini Dewangga kepada Rahmat Irianto. Dewangga kembali menjadi man of the match saat menghadapi Vietnam. Kini kita lihat ada Rahmat mencoba membangun dari tengah Indonesia. Kambuaya langsung pada Witan ke kiri tempati oleh Arhan Pratama. Ramai Rumakik berhadapan dengan Dion Kos. Tidak berhasil melewati Dion tadi. Ramai Rumakik. Iya, sejauh ini kalau kita lihat bagaimana penampilan dari Ramai Rumakik cukup bagus, bagaimana dia beberapa kali mendapatkan peluang melakukan pressure juga ke pertahanan dari Malaysia. Cukup menjanjikan sebenarnya, meskipun tadi dia kehilangan satu kesempatan untuk melakukan tembakan. Kembali Arhan Pratama lakukan lemparan ke dalam, cukup jauh pada Ezra. Coba dikejar, kita lihat sangat baik Irfan Jaya, sangat cepat. Masih Irfan berhadapan dengan Hanafi. Lempar ke dalam Indonesia. Inilah Irfan Jaya. Pemain yang kini bermain buat PSS Sleman. Kembali Arhan Pratama dengan asal PSIS Semarang yang akan melakukan lemparan ke dalam. Fahmi Cekmat. Arhan Pratama jauh, langsung kita lihat sangat baik Irfan Jaya, masih Irham. Ramai Rumakik jauh ke belakang, memberikan ruang untuk melempar jarak Indonesia. Asnawi ke depan. Arhan gagal tadi, umpan pendek kepada Ricky Kambuaya. Masih Arhan Pratama. Indonesia terus melakukan tekanan. Kini dari sisi kiri pertahanan Malaysia, Arhan pertama coba melakukan lemparan ke dalam yang tentunya sangat jauh, langsung ke kotak penalti dari Malaysia. Ada Ezra berhadapan dengan Dion Kos. Ezra menunggu Arhan Pratama, lakukan sudah sangat baik Irza Walian. Oh, back pass yang sangat baik, set pickers yang sangat baik tadi dilakukan para pemain Malaysia kepada Fahmi Cekmat tadi. Ya, sejauh ini kalau kita lihat bagaimana kontribusi dari pemain tengah kita, dari 4 pemain tengah kita, memang Witan Sulaiman yang belum sepenuhnya terlihat. Ramai sudah terlihat sangat baik, kemudian Kambuaya juga, Irfan Jaya juga.
Ezra juga mendapatkan kesempatan, tapi Witan Sulaiman kita belum melihat performa terbaik dari seorang Witan Sulaiman. Gagal tadi Witan Sulaiman untuk meraih bola. Kini Dion Kuls, main belasaran Belgia Malaysia, langsung jauh umpan, namun ada Nadeo. Dion Kuls memang sejak kanak-kanak pindah ke Belgia, sebelum kini memperkuat klub asal Denmark Midtjylland. Pernah bermain juga buat kualifikasi Liga Champion Eropa, Bung Maru. Iya, dan kalau kita lihat dari timnas, dia sudah tampil sebanyak 3 kali bersama dengan timnas Malaysia. Jadi Dion Kuls sepertinya datang pada saat memang timnas membutuhkan atau Malaysia membutuhkan, ketika melawan Indonesia yang memang mereka butuh untuk memperkuat pertahanan, karena Malaysia kalau kita lihat dari sisi klasmen sementara mereka menjadi tim yang paling banyak kebobolan di 3 besar. Digagalkan oleh Dewangga, sangat baik tadi. Syafiq Ahmad coba melakukan tekanan. Diskusi Nova Irianto, Eugene Hun dengan juga Sintayong. Sangat baik Irfan Jaya mengontrol bola. Tekanan tempati oleh Asnawi. Langsung cepat, umpan masuk kepada Ricky Buaya. Gagalkan tadi oleh Safari. Terus mengawal dengan ketat Safari, pergerakan Ricky Kambuaya. Nah, Sahmi Safari, bek kiri yang juga bermain saat melawan Vietnam. Saat dikalahkan 3-0 Malaysia oleh Vietnam. Asnawi ke tengah, ada Rahmat Irianto. Umpan yang gagal tadi Irianto. Kini Malaysia berbalik mencoba melakukan tekanan. Safawi Rashid langsung ke depan. Sangat berbahaya. Apa yang terjadi? Hampir saja blunder dilakukan oleh Nadeo. Beruntung Syafiq Ahmad gagal tadi untuk bisa memakan peluang yang sangat-sangat terbuka, Bung Maruf. Iya, saya pikir terlalu terburu-buru Nadeo keluar untuk menjemput bola, karena sebenarnya Asnawi masih dalam posisi on track untuk bisa menutup atau minimal memperlambat pergerakan dari seorang Syafiq tadi. Ya, padahal kita lihat Fahrudin sudah berusaha menutup, namun Nadeo lakukan inisiatif untuk keluar dari gawangnya. Beruntung tadi. Nampaknya Tuhan masih menjaga gawang Indonesia untuk tidak kebobolan. Fahrudin. Ada Asnawi langsung ke depan. Arahkan, kita lihat kepada Witan Sulaiman. Kontrol yang baik tadi. Irfan Jaya. Masih Irfan. Arhan. Irfan Jaya. Rahmat Irianto. Sangat baik. Witan Sulaiman. Witan. Gol. Irfan Jaya. Alhamdulillah. Mencetak gol balasan yang sangat-sangat penting buat Indonesia. Menjadikan skor imbang 1-1. Bagaimana luapan kegembiraan para supporter Indonesia di Stadion Nasional Singapura. Menjadikan Indonesia 1-1 kini dengan Malaysia di babak pertama. Alhamdulillah Bung Baru. Ya, kita lihat bagaimana Irfan Jaya membayar lunas tadi kesalahannya ketika dia tidak bagus melakukan clearance dan kemudian dimanfaatkan. Sekarang dia mencetak gol langsung ke gawang seorang Cemat. Dan ini juga menjadi pembuktian bagaimana pergerakan, kecerdikan, kombinasi antara Witan Sulaiman memberikan umpan tidak egois, umpan tadi dan kemudian dieksekusi dengan sangat baik oleh Irfan Jaya. 1-1, Indonesia punya peluang, Indonesia punya harapan. Dan kita lihat Kambuaya, sebuah gerak tipu yang luar biasa, istimewa. Alhamdulillah, bagaimana kita lihat Irfan Jaya melakukan kombinasi yang sangat-sangat baik dengan Witan Sulaiman. Ricky Kambuaya menjadikan Indonesia kini imbang 1-1 dengan Malaysia. Tentu saja Indonesia makin terbuka untuk bisa maju ke babak semifinal untuk mewakili grup B yang kini ditempati oleh Vietnam. Malaysia yang sedang berjuang untuk mendapatkan 2 tiket ke babak semifinal yang sudah menunggu di grup A, yaitu Thailand dan Singapura, Bung Maruf. Ya, sebuah pergerakan yang sangat baik, pergerakan yang sangat sempurna, kombinasi yang sangat ideal, segitiga antara Kambuaya, Witan Sulaiman dan tentu saja Irfan Jaya. Semangat anak muda Garuda, pantang menyerah, terus berlari dan mengejar ambisi untuk mendapatkan poin demi poin. Hati-hati Asnawi, berduel dengan Hanapi, dibuang saja kita lihat oleh Asnawi. Penggembiraan para supporter Indonesia yang langsung datang ke Stadion Nasional Singapura di Kalang, kini berjuang melawan Malaysia. Apa yang terjadi? Kambuaya sangat cepat ramai Rumakik kepada Ezra. Offside nampaknya. Betul. Ezra Walian, perjuangan yang sangat keras dilakukan. Sedikit telat nampaknya Bung Maruf. Betul. Pemberian bolanya agak telat tadi.
Dan memang kalau kita lihat Bung, ya, ketika seorang pelatih Sintayong masih cukup tenang, dia tidak terburu-buru melakukan pergantian. Artinya Terlepas masih lagi Bung aman. Maruf. Ramai Rumakik mendekati kombinasi. Apa yang terjadi? Ramai Rumakik gagal tadi untuk menciptakan peluang yang sangat-sangat terbuka. Oh, nikmat Tuhan, mana lagi yang hendak kau dustakan. Ramai Rumakik, peluang yang sangat-sangat baik Bung Maruf. Iya, Ramai Rumakik membuang peluang, membuang kesempatan. Ini harusnya bisa dimanfaatkan Ramai. Nampaknya di akhir-akhir babak pertama ini, anak-anak Garuda masih bisa mencabik-cabik anak-anak Harimau Malaya, sehingga mampu menyamakan skor menjadi 1-1. Semoga saja anak-anak Garuda terus bisa memanfaatkan. Kembali kita lihat Witan Sulaiman. Witan, apa yang terjadi? Oh, gagal. Oh Tuhan. Peluang yang sangat baik untuk bisa memberikan umpan, namun gagal Bung Maruf. Iya, karena ada dua pemain yang menunggu Bung. Tapi ini adalah bagaimana reaksi yang ditujukan oleh para pemain Indonesia. Bagaimana kepanikan mulai menjalar di tubuh dan di sendi dari para pemain Malaysia. Lini belakang mereka error, lini belakang mereka banyak melakukan kesalahan. Dan 4 pemain kita secara bergantian, secara bekerja sama membuat barisan belakang dari Malaysia harus berjibaku, harus menegangkan otot mereka. 1-1 tendangan penjuru yang ketiga. Irfan Jaya pencetak gol tadi lakukan sudah tinggi datangnya. Kita lihat ada Fahrudin. Gagal tadi Fahrudin untuk berduel dengan para pemain Malaysia karena membolak tadi keluar Fahrudin, pemain yang paling senior di Indonesia untuk memperkuat Indonesia di Piala AFF, karena memang sejak 2012 dia memperkuat Indonesia Bung Maruf. Iya, dia tentu tahu bagaimana rasa sakitnya, rasa sedihnya ketika kegagalan demi kegagalan di Piala AFF, termasuk di 2012 ketika tim Indonesia hanya butuh imbang melawan Malaysia, tapi ternyata justru disingkirkan karena kalah dengan skor 0-2. Ya, 2012 Indonesia memang menurunkan pemain yang tidak 100% terbaik karena memang saat itu sedang terjadi krisis di federasi. Oh, sangat baik apa yang Asnawi, Irfan Jaya kepada Ezra. Kini Kambuaya gagal lagi. Ada Rahmat Irianto, sangat baik mengurung Indonesia. Arhan Pratama shooting langsung. Oh Tuhan, gagal lagi. Tendangan yang dilakukan Arhan Pratama dari luar kotak penalti digagalkan oleh Pak Cehmat. Nampaknya pertandingan semakin keras dan ketat Bung Maruf. Oh, terlepas apakah sebuah pelanggaran? Oh, nampaknya dilakukan oleh Ramai Rumakik. Jelas memang sebuah pelanggaran dilakukan oleh Dian Coles, pemain kelahiran Kuching Malaysia ini, berayah Belgia dan juga ibu dari Malaysia. Jika Indonesia bermain imbang dan menempati peringkat kedua, tentu saja Indonesia akan menjadi runner up dan berhadapan dengan juara grup A, yaitu Thailand. Mudah-mudahan Indonesia lolos ke babak semifinal. Dewangga kini dari bawah. Ada Arhan Pratama berhadapan dengan Safawi Rashid. Umpan yang tidak cermat tadi dilakukan oleh Arhan Pratama. Badrul Bakhtiar pada Rizal Ghazali. Safawi Rashid. Ada Kogeleswaran Raj. Faisal tadi. Ada kita Safari. Sahmi Safari kepada Hanafi. Berhadapan dengan Asnawi. Masih Safari. Hanafi berhadapan dengan Asnawi. Gagal tadi melewati Asnawi. Kini Irfan Jaya turun jauh ke bawah. Ezra Walian berusaha mendekati Dion Coles. Kini Junior Elstar. Faisal Fahmi direbut oleh Witan Sulaiman. Kembali gagal tadi Witan Sulaiman karena direbut oleh Badrul Bakhtiar. Masih menguasai bola para pemain Malaysia Junior kepada Dion. Kembali Dion kepada Junior. Diblok dengan sangat baik kita lihat oleh Ricky Kambuaya. Ya, ini harus dilakukan, melakukan pressure, mengganggu para pemain belakang dari Malaysia ketika mereka mencoba membuild up serangan dari bawah. Dan itu dilakukan dengan sangat baik. Irfan Jaya adalah pemain yang sangat menonjol di pertandingan kali ini. Bagaimana dia terus berlari mengejar bola, dia terus ikut mengganggu ketika bola berada di kaki pemain belakang Malaysia. Asnawi lempar ke dalam dari tengah Indonesia. Rahmat Irianto sangat tenang kepada Dewangga. Pemain terbaik sahabat melawan Vietnam. Kini kita lihat pada Arhan berhadapan dengan Rizal Ghazali dan juga Safawi. Masih kita lihat Arhan Pratama. Masih Arhan di kotak penalti. Arhan shooting dan apa yang terjadi? Gol! Alhamdulillah, Irfan Jaya kembali mencetak gol. Indonesia kini kembali unggul
2-1 atas Malaysia. Sebuah pertarungan yang sangat-sangat genit, sangat gesit, sangat luar biasa, sangat ketat. Indonesia kembali atau berbalik unggul menjadi 2-1 atas Malaysia. Anak-anak Garuda kini berusaha mencabik-cabik anak-anak Harimau Malaya. Kini Garuda berusaha mengepakkan sayapnya untuk terbang jauh lebih tinggi lagi untuk bisa menghajar anak-anak dari Harimau Malaya. Sebuah gol yang sangat cantik, Bung Maruf. Iya, gol yang sangat cantik, reaksi yang sangat positif. Tapi tokoh utamanya adalah seorang Arhan. Bagaimana dia menangkan duel 1 lawan 1. Dan kemudian dengan sangat berani membawa bola ke dalam. Ada sebuah tendangan, bola liar. Dan Irfan Jaya menyelesaikannya dengan sangat sempurna. Sangat tenang kita lihat bagaimana Irfan Jaya menyelesaikan umpan yang diberikan atau di passing tadi oleh Arhan Pratama. Sangat sempurna. Akselerasi dari Arhan. Anak PSIS Semarang mampu benar-benar memporak-porandakan, mencabik-cabik anak-anak Harimau Malaya. Membuat Irfan Jaya berdiri bebas untuk bisa menciptakan gol kedua Indonesia. Indonesia berbalik unggul kini 2-1 atas Malaysia, Bung Maruf. Ya, kita lihat bagaimana kemudian taktik dari Malaysia. Ketika Malaysia, pelatih Malaysia berusaha mengunci pergerakan dari posisi dari fullback kanan Indonesia yang ditempati oleh Asnawi. Ternyata justru Arhan yang leluasa. Arhan berada di semua sisi lapangan. Arhan berlari, Arhan melemparkan bola, dan Arhan melakukan tembakan. Indonesia, para supporter Garuda, dimanapun Indonesia bermain, tentu supporter Garuda selalu ada. Dewangga menggagalkan tekanan tadi dilakukan. Kembali Indonesia. Ini Witan Sulaiman. Masih Witan Sulaiman. Langsung umpan pada Irfan di kotak penalti. Irfan! Maksudnya umpan kepada Ezra Walian. Tapi bola dipotong saja kita lihat oleh Safari. Yaitu Sahwan. Dia menggagalkan tekanan-tekanan yang coba dilakukan para pemain Indonesia. Yang terus merengsek, mencabik anak-anak Harimau Malaya, Bung Maruf. Iya, permainan cerdas, permainan kolektif, ketenangan, dan kemudian kematangan. Kapan memberikan umpan, kapan memberikan kemudian mengatur tempo, dan semua gol yang diciptakan adalah buah kerjasama dan bukan buah keberuntungan seperti yang didapatkan Malaysia ketika mencetak gol pertama karena ada error yang dilakukan Irfan Jaya. Pembalasan atau balasan yang dilakukan Irfan Jaya cukup sempurna di pertandingan ini dengan 1 error tapi 2 gol membuat Indonesia berbalik unggul 2-1 atas Malaysia. Karena memang sejarah pertemuan di AFF Indonesia-Malaysia selalu ada yang kalah dan menang. Kita lihat bagaimana tadi syuting langsung. Gagal lagi. Apa yang terjadi? Ada Fahrudin. Sudul lagi. Apakah sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh Fahrudin? Gagal sayang Fahrudin. Sayang tadi kita lihat bagaimana melakukan pelanggaran yang terhadap Rizal Ghazali, bek kanan dari Malaysia tadi, Bung Maruf. Iya, Rizal Ghazali terjatuh dan dia akan memanfaatkan momentum itu karena peluang berada di Indonesia. Sebuah benturan yang tidak perlu, tapi tadi memang ada rencana dari Fahrudin untuk mengambil bola. Tapi ini dorongan dimanfaatkan dengan sangat baik. Kembali Indonesia coba melakukan tekanan. Anak-anak muda Indonesia yang memang berusia jauh di bawah pemain-pemain Malaysia. Rahmat Irianto, umpan sangat baik kepada Ramai Rumakik. Cantik sekali Ramai. Masih Ramai, ada Irfan Jaya, ke tengah, Witan Sulaiman, ada Irfan, gagal tadi Irfan Jaya karena memang bola terlalu jauh sehingga dibuang saja oleh Junior Elsat untuk mengamankan area pertahanan yang dilakukan para pemain Malaysia di pertandingan babak pertama ini. Nampaknya menyisakan 1 menit saja karena memang tambahan waktu yang diberikan di babak pertama hanya 2 menit. Semoga saja Indonesia masih bisa mampu mempertahankan keunggulan 2-1 atas Malaysia ini. Lakukan sudah lemparan ke dalam, ada Witan Sulaiman berputar tadi. Akhirnya kita lihat masih Malaysia coba melakukan teganan. Kogeles suara deras, berduel kita sangat baik apa yang dilakukan oleh Rahmat Irianto. Cantik sekali kamu hari ini Rahmat. Ada Ricky Kambuaya, masih Ricky Kambuaya, umpan ke tengah, ada Ezra Walian gagal, masih Ezra. Berputar-putar saja para pemain Indonesia tadi. Kini coba tekanan dilakukan oleh para pemain Malaysia, direbut lagi para pemain Indonesia. Cantik sekali Rahmat, umpan kepada Irfan Jaya, ada Rahmat lagi. Apa yang terjadi? Meleng tapi tidak berhasil untuk menciptakan sebuah peluang. Kini coba dilakukan Safawi Rashid berduel dengan Dewangga. Pelanggaran jelas dilakukan oleh Safawi Rashid. Apakah pelanggaran buat Indonesia? Apakah buat Malaysia yang dilakukan oleh Wasit Amar dari Bahrain ini, Bung Ma'ruf? Iya, akan kita lihat bagaimana kemudian tadi pelanggaran yang terjadi. Tapi Dewangga mengambil bola dengan sangat cerdik dan pelanggaran justru dilakukan oleh pemain Malaysia. Nampaknya Safawi Rashid pencetak 4 gol sementara ini buat Malaysia.
masih tergeletak karena memang mengalami benturan dengan Dewangga.